Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 6920 sampai bab 6924. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Setelah mengunci ladang minyak Kansel, sekelompok orang di Eropa Utara segera merumuskan pembagian kerja selanjutnya. Tugas Lialin adalah terus melatih model AI, dan pada saat yang sama mulai membiarkan model AI menyaring perusahaan industri dan pertambangan di seluruh Afrika sesuai dengan ide sebelumnya. Karena Lialin telah menilai sebelumnya bahwa lokasi Po King Hui kemungkinan besar adalah perusahaan skala besar yang relatif terisolasi seperti perusahaan industri dan pertambangan. Hanya dengan cara inilah ribuan tentara yang tewas dan keluarga mereka dapat disembunyikan. Ada banyak perusahaan sebesar ini, sehingga ia harus menggunakan banyak kriteria lain untuk menyaringnya, seperti perusahaan ternama, perusahaan dengan penyertaan modal ternama internasional, berbagai kecelakaan yang terjadi sepanjang hari, sering diberitakan atau dikritik karena berita positif atau negatif. Perusahaan-perusahaan yang menjadi perhatian pemerintah daerah pada dasarnya dapat dikecualikan terlebih dahulu. Sekarang kami memiliki lebih dari 10 tahun data citra satelit Skyline. Kami dapat menganalisis petunjuk mencurigakan berdasarkan perubahan citra satelit perusahaan target sekarang dan dalam 10 tahun terakhir, dan mengidentifikasi peluang bagi tentara tewas lainnya untuk ditempatkan. Dari awal, banyak hal yang harus dilakukan. Lang Hongjun, yang sangat ahli dalam teknologi terkait komunikasi, mulai memilah bisnis Skyline yang ada. Skyline juga sangat membantu perkembangan Istana Wanlong di Timur Tengah. Ini dapat memiliki panorama perkembangan panglima perang dan kekuatan lain di sekitarnya. Dengan model AI yang melakukan restorasi definisi tinggi pada gambar, meskipun lawan memasang mortir kecil di posisinya, hal itu dapat terlihat dengan jelas. Adapun Ye Chen, dia ingin menunggu sampai pos prajurit mati berikutnya dikunci, lalu pergi dan mengejutkan dinasti Qing. Sebelum stasiun Dead Soldier ditemukan, dia berencana untuk membawa Lin Waner dalam perjalanan ke Eropa Utara karena dia telah bertanya sebelumnya bahwa dia ingin membawa Lin Waner melihat aurora. Meski daratan Eropa Utara tidak terlalu luas, namun bagian utaranya merupakan sebidang tanah sempit seperti ekor kecebong dan membentang ribuan kilometer. Ye Chen dan Lin Waner memutuskan untuk pergi ke salah satu kota bernama Lingen, yang sangat dekat dengan lingkaran Arktik. Ini adalah tempat yang bagus untuk menyaksikan aurora. Jarak dari kota Osu ke Eropa Utara adalah 1000 km, dan pesawat terbang adalah alat transportasi terbaik, namun Lin Waner sepertinya tidak tertarik untuk terbang. Dia menyarankan Ye Chen untuk mengemudi ke sana. Bagian utara Eropa Utara berpenduduk jarang dan kondisi jalan sangat mulus. Dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 10 jam. Apalagi kebugaran fisik keduanya berbeda dengan orang biasa. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Baik mereka sedang mengemudi atau naik mobil, beberapa jam tidak menjadi masalah. Meskipun waktu tidak terlalu banyak, bagian utara Eropa Utara berpenduduk jarang dan tidak banyak penerbangan. Apalagi jika Anda tiba di kota besar di utara, Anda tetap harus menyewa mobil dan berkendara ke kota kecil tempat Anda bisa menyaksikan aurora. Secara keseluruhan, waktu yang dikonsumsi kemungkinan besar akan memakan waktu lebih lama dibandingkan berkendara, sehingga keduanya memutuskan untuk mengemudikan kendaraan off-road terakhir kali. Untuk menghemat waktu, Ye Chen pergi setelah makan malam. Setelah lebih dari 10 jam berkendara, dia diperkirakan tiba pada siang hari berikutnya. Lingen sudah dekat dengan lingkaran Arktik. Meskipun tidak ada malam kutub di sana, siang hari juga telah berakhir. Ini sangat singkat sehingga dapat diabaikan, jadi tidak masalah jam berapa sekarang. Lagi pula, sebagian besar hari gelap. Sebelum berangkat, dia pergi menemui Helena dan menceritakan rencana perjalanannya beberapa hari ke depan, lalu memintanya untuk menjaga paman keduanya, Lialin, Lang Hongjun dan lainnya. Helena sedikit terkejut saat mendengar Ye Chen mengajak Lin Waner melihat aurora di Eropa Utara. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Ye Chen begitu perhatian kepada gadis berusia 17 atau 18 tahun di sebelahnya. Terlebih lagi, meskipun itu adalah masalah yang sangat penting. Mereka semua membawanya bersama mereka. Saya selalu merasa bahwa hubungan keduanya tidak sederhana, tetapi ketika saya mengira pihak lain baru berusia 17 atau 18 tahun, saya merasa terlalu banyak berpikir. Jadi, dia berkata, "Jangan khawatir, Tuan Ye,
Tuan An dan yang lainnya ada di sini. Saya dan anggota keluarga kerajaan lainnya akan merawat mereka dengan baik. Karena itu, Helena menambahkan, ngomong-ngomong, Tuan Ye, keluarga kerajaan Nordik memiliki rumah liburan di Lingen. Itu dibangun oleh ayah nenek saya ketika dia masih muda. Ini adalah tempat terbaik untuk melihat aurora, dan memiliki radius puluhan kilometer, semuanya merupakan wilayah kerajaan, dan tidak ada orang lain yang akan mengganggu Anda. Pemeliharaan telah dilakukan selama bertahun-tahun. Jika tidak keberatan, Anda bisa mengajak Nona Lin tinggal di sana. Rumahnya sangat bersih. Jika Anda merasa kedinginan, Anda hanya perlu menyalakan perapian. Ye Chen tidak menyangka keluarga kerajaan Nordik memiliki rumah peristirahatan di kota yang dia tuju. Kedengarannya akan jauh lebih mudah, jadi dia berkata, aku akan bertanya pada Xiaowan apa maksudnya nanti. Helena mengangguk dan berkata, Tuan Ye, tunggu sebentar. Aku akan minta seseorang mengambil kuncinya. Anda bisa mendiskusikannya dengan Nona Lin di jalan. Jika dia tertarik, kalian berdua bisa langsung pergi. Ye Chen merasa tawaran Helena sangat masuk akal, jadi dia tidak sopan lagi. Helena dengan cepat meminta pengurus rumah tangga untuk membawakannya satu set kunci. Pengurus rumah tangga memberitahunya bahwa rumah peristirahatan yang disebutkan Helena sebenarnya adalah sebuah rumah yang terletak di sebuah bukit di luar Lingen. Manor adalah seluruh bukit dan area luas di sekitarnya yang dimiliki oleh keluarga kerajaan Nordik. Pada tahun-tahun awal, keluarga kerajaan Nordik memiliki kekuasaan yang lebih besar dan situasi ekonomi yang relatif longgar. Namun, harga tanah di wilayah Nordik Utara rendah. Kaisar tua menginginkannya demi kenyamanan putrinya. Setelah melihat aurora, saya membeli tanah dan membangun villa liburan bergaya Nordik. Karena villa liburan tersebut membawa banyak kenangan masa kecil sang ratu tua, meskipun keluarga kerajaan Nordik mengalami banyak kemunduran dalam beberapa dekade berikutnya, mereka selalu menjaga villa liburan tersebut dengan sangat baik. Helena kadang-kadang pergi ke sana ketika dia masih muda. Ye Chen menerima kuncinya, mengambil beberapa pakaian ganti dengan Lin Wan Er, dan kemudian pergi keluar istana. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Pusat datanya kebetulan berada di utara kota Osu. Seorang Kai Feng, Lialin dan Lang Hongjun semuanya ada di sini, jadi Ye Chen dan Lin Wan Er pergi untuk perjalanan. Ye Chen menyapa beberapa orang dan meminta mereka pergi ke Helena untuk hal-hal kecil dan kepadanya untuk hal-hal besar. Sebelum pergi, Lang Hongjun menemui Ye Chen dan berkata kepada Ye Chen, Tuan Ye, ada sesuatu yang ingin aku diskusikan denganmu. Ye Chen bertanya kepadanya, ada apa, saudara? Lang Hongjun berkata, dalam 2 hari terakhir, saya telah meninjau secara kasar situasi perangkat lunak, perangkat keras, dan basis data Skyline dan menemukan bahwa sejak SpaceX milik Musk mulai menjalankan bisnis peluncuran satelit komersial, Skyline telah menyerahkan penginderaan jarak jauhnya sendiri. Diluncurkan oleh SpaceX, ini dapat dianggap sebagai pelanggan SpaceX paling awal dan pelanggan yang paling mendukung mereka. Mereka selalu memiliki hubungan kerja sama yang erat dengan SpaceX, jadi saya ingin bertanya apakah Anda dapat menyapa cakrawala dan mengirim ribuan orang. Satelit komunikasi Dragon Palace berafiliasi dengan Skyline, dan melalui kemitraan mendalam Skyline dengan SpaceX milik Musk, SpaceX membantu meluncurkan satelit komunikasi kami ke luar angkasa. Berbicara, Lang Hongjun menambahkan, bagaimanapun, peluncuran satelit masih merupakan bidang yang dikontrol dengan sangat ketat, dan ambang batas peluncurannya sangat tinggi. Tidak kurang dari 10.000 perusahaan di dunia yang mampu memproduksi berbagai satelit, namun mereka mencari layanan peluncuran satelit dari pihak ketiga. Jumlah perusahaan yang meluncurkan satelit ke orbit hanya 10. Persyaratan bagi perusahaan pemilik satelit juga banyak, dan serangkaian kualifikasi harus ditinjau. Jika tidak ada perusahaan afiliasi yang cocok, satelit Wanlongdian harus mencari cangkang baru di masa depan. Perusahaan tersebut berafiliasi dan kemitraan antara perusahaan baru dan perusahaan seperti SpaceX perlu dibangun kembali. Ini jelas tidak senyaman berafiliasi langsung dengan Skyline. Setelah mendengar penjelasannya, Ye Chen mengangguk sedikit dan berkata, ini seharusnya tidak menjadi masalah. Saya akan berkomunikasi dengan orang yang bertanggung jawab. Saudaraku, apakah kamu punya kebutuhan lain? Lang Hongjun berpikir sejenak dan berkata, jika masalah peluncuran disederhanakan, saya ingin menambah jumlah satelit menjadi lebih dari 30.
Satelit komunikasi yang ada saat ini telah diperkecil dengan sangat baik, dan biayanya relatif rendah. Bahkan satelit Starlink SpaceX hanya berharga beberapa ratus ribu dolar. Di masa depan, jumlah satelit Starlink akan lebih dari 10.000 atau bahkan 30.000 atau 40.000. Namun, mereka menghadapi pengguna global. Jika kita ingin menyelesaikan masalah komunikasi global dan akses internet one-lombian, lusinan satelit rendah bumi sudah cukup. Ye Chen mengangguk dan berkata, sejak saya mendapatkan data cakrawala, ekspektasi saya terhadap satelit memang semakin meningkat. Selama kita bisa mencapai hasil yang kita harapkan, apalagi meluncurkan puluhan satelit, kalaupun kita perlu meluncurkan 10.000 satelit di masa depan, tidak masalah. Saudaraku, lanjutkan saja dan lakukan. Jika Anda membutuhkan uang, saya akan menyediakannya. Jika Anda membutuhkan orang, saya akan membayarnya dan Anda dapat merekrutnya sendiri. Jika Anda membutuhkan koneksi, saya akan membantu Anda menemukannya. Kami akan mencoba meluncurkan satelit kami tahun depan. Lang Hongjun berkata dengan penuh semangat, jika antrean peluncuran dapat dilewati, satelit kami akan dapat memasuki orbit pada kuartal pertama tahun depan. Satelit komunikasi itu sendiri tidak memiliki konten teknis yang tinggi, seperti halnya membeli perangkat keras perakitan komputer, rantai pasokan dapat diselesaikan. Kesulitannya terletak pada peluncuran, penggunaan setelah peluncuran, dan adaptasi perangkat lunak. Ini adalah jurusan saya dan saya yakin bisa mengerjakannya dengan baik. Selain itu, saya telah menghubungi beberapa mantan teman sekelas di Amerika. Mereka mirip dengan saya dan lebih tua. Mereka juga menghadapi masalah PHK dan pemotongan gaji. Saya mendengar dari mereka dan mengetahui bahwa jika gaji dan tunjangannya sesuai, mereka bersedia memulai kembali. Setelah menunggu orang lain menyelesaikannya, saya ingin membentuk tim R&D dan online di Amerika Serikat yang bertanggung jawab mengembangkan sistem komunikasinya sendiri dan pekerjaan selanjutnya setelah satelit diluncurkan ke orbit. Ye Chen melihat bahwa dia telah menganalisanya dengan sangat komprehensif dan harus percaya diri, jadi dia berkata, saudaraku, kamu dapat melanjutkan dan melakukan hal-hal ini. Saya dapat mendirikan dana modal Ventura di Amerika Serikat kapan saja. Jika saatnya tiba, Anda dapat mendirikan perusahaan rintisan, dan saya akan memberi Anda bantuan sehingga Anda dapat merekrut semua mantan kolega Anda dan bekerja sama. Lang Hongjun berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Ye, situasi keuangan saya sebelumnya sangat buruk. FBI dan Departemen Pajak dapat memeriksanya dengan sangat jelas. Tidak lama setelah saya meninggalkan Amerika, tiba-tiba saya menerima angel investment yang pasti akan menimbulkan kecurigaan bagi saya, rekan-rekan lama saya pasti akan bingung. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Mengapa Anda tidak membuka bisnis komunikasi satelit saja di Skyline? Lalu izinkan saya menjabat sebagai kepala resmi bisnis tersebut? Dengan cara ini, orang luar tidak akan curiga, juga mantan rekan saya. Intinya SpaceX tidak ragu. Mengemas bisnis komunikasi ke dalam Skyline adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh Ye Chen sebelumnya. Dia bertemu Lang Hongjun secara kebetulan, dan itu agak menentukan. Setelah menyelamatkannya, dia berpikir untuk membiarkannya bekerja di Istana Wanlong. Di satu sisi, dia membangun sistem komunikasi satelitnya sendiri untuk Istana Wanlong, dan di sisi lain, dia juga ini dapat membantunya menemukan nilai dirinya dan keluar dari kesulitan sebelumnya. Namun melihat ke belakang saat ini, satelit komunikasi seperti satelit penginderaan jauh, akan memainkan peran yang sangat penting di masa depan, dan inilah saatnya untuk memperlakukannya sebagai hal yang penting dan mengoperasikannya dengan segenap kekuatannya. Jadi, dia berkata kepada Lang Hongjun, saran saudara sangat bagus. Skyline benar-benar perusahaan Amerika, dan sekarang dikendalikan secara terbuka oleh keluarga Rothschild. Dalam struktur perusahaan ini, kami memiliki posisi unik untuk melakukan komunikasi satelit. Saya akan menerapkan masalah ini sesegera mungkin nanti. Saya akan membiarkan Skyline mengungkapkannya kepada dunia luar, mengatakan bahwa perusahaan berencana mendirikan departemen komunikasi baru, dan kemudian melepaskan posisi rekrutmen. Saya akan mengirimkan resume kepada mereka saat itu. Setelah kamu menyelesaikan pekerjaanmu di sini, saudaraku, aku akan meminta Skyline untuk mengirimkanmu undangan wawancara. Anda bisa langsung kembali ke Amerika untuk menjalani proses wawancara dengan mereka. Jika Anda lulus wawancara, Anda bisa tinggal di Amerika Serikat dan mulai bekerja.
Lang Hongjun mengangguk penuh semangat dan berkata, "Baik Tuan Ye. Setelah melewati proses wawancara, saya akan segera berkomunikasi dengan mantan rekan-rekan saya." Meski semuanya berusia paruh baya, mereka pernah mengalami berbagai krisis di tempat kerja. Sekarang saya berharap bisa bersaing lebih baik dari generasi muda. Selama saya memberi mereka kesempatan, mereka pasti bisa menunjukkan level profesional terkuat mereka. Ye Chen mengangguk dan berkata, "Saudaraku, jangan khawatir. Saya berbeda dengan pengusaha yang hanya mengejar keuntungan. Selama rekan-rekan saya melakukan pekerjaannya dengan baik dan lebih tua, saya tidak akan memberhentikan karyawan atau memotong gaji, dan saya akan memberikan lingkungan kerja yang stabil kepada semua orang." Lang Hongjun buru-buru berkata, "Tuan Ye, aku tidak bisa mempercayai siapapun, dan hanya bisa mempercayaimu. Dengan kata-katamu, aku tidak perlu khawatir." Ye Chen bersenandung dan berkata, "Setelah saya pergi ke Skyline, saya akan meminta orang-orang dari Skyline untuk tidak ikut campur dalam bisnis yang menjadi tanggung jawab Anda. Tetapi saya juga tidak memberitahu rekan kerja Anda untuk siapa Anda bekerja. Jangan biarkan mereka tahu bahwa sistem komunikasi satelit yang ingin mereka bangun terkait dengan Istana Wanlong." Lang Hongjun segera berjanji, "Jangan khawatir, Tuan Ye. Saya tidak akan membiarkan siapapun mengetahui rahasia ini." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Bagian dari bisnis ini akan diserahkan kepada saudaraku mulai sekarang." Setelah itu, Ye Chen mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, dan berkendara ke utara bersama Lin Wan Er. Dalam perjalanan, dia menelepon Steve Rothschild dan memberitahunya tentang rencana bisnis komunikasi satelit, dan memintanya untuk mengatur personel terkait dari Skyline Company untuk bertanggung jawab atas sambungan tersebut. Steve juga sangat bijaksana. Mengetahui bahwa Ye Chen ingin mengembangkan komunikasi satelitnya sendiri di bawah naungan Skyline, dia segera menyatakan posisinya, "Tuan Ye, karena Anda ingin menempatkan bisnis Anda di Skyline, maka saya akan memberi terlebih dahulu kepada Skyline investasi $1 miliar AS untuk biaya penelitian dan pengembangan, dan semua dana terkait komunikasi satelit akan berasal dari uang ini. Anda bisa meminta orang-orang Anda untuk datang." Ye Chen tahu bahwa sejumlah kecil uang ini tidak ada artinya bagi Steve. Segelas anggur yang dicampur dengan pil hemat darah dan penyelamat jantung yang dia berikan padanya di Jinling sebelumnya bisa ditukar dengan beberapa Skylines, jadi tidak perlu mengikutinya. Dia sopan dengan jumlah uang yang kecil, jadi dia berkata, "Oke, karena kamu bilang begitu, sebaiknya kamu membantuku merawatnya di Amerika, dan aku tidak akan mengkhawatirkannya." Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Steve berkata, "Baiklah Tuan Ye, jangan khawatir, saya akan mengurus semuanya." Di malam yang gelap, Ye Chen dan Lin Wan Er berkendara cepat di jalan menuju lingkaran Arktik. Lin Wan Er di kursi penumpang bertanya kepada Ye Chen, "Tuan, jika AI dapat menemukan lokasi lain dari masyarakat Poking di Afrika kali ini, apa rencana Anda?" Ye Chen berpikir sejenak dan berkata, "Lebih baik menyelinap masuk seperti sebelumnya dan membunuh Jie Dushi di sana. Akan lebih baik jika kita bisa merekrut para penjaga ksatria dan tentara mati di sana." Setelah mundur, ledakan stasiunnya. Lin Wan Er merenung sejenak dan berkata, "Tuan muda, keluarga NU merasa setidaknya ada selusin atau 20 tentara tewas yang ditempatkan di masyarakat Poking di seluruh dunia, atau bahkan lebih. Saat itu di Siprus, Tuan Muda membuat mereka lengah. Kali ini, Tuan Muda ingin mengalahkan mereka di timur dan barat, tapi ada dua kesulitan dalam segala hal. Jika kali ini Wu Feiyan mengirim 3 tetua untuk menyergap di Nigeria terlebih dahulu, dan jika Tuan Muda masih berhasil dari stasiun lain, maka dia pasti akan memperkuat kewaspadaan semua stasiun di masa depan. Pemantauan kami akan diperkuat di mana-mana, dan satelit penginderaan jauh bahkan dapat digunakan, dan Wu Feiyan mungkin juga sama. Pada titik ini, Lin Wan Er berhenti sejenak dan kemudian berkata, "Berdasarkan kekuatan Tuan Muda, pasukan Wu Feiyan mungkin adalah satu-satunya 3 tetua yang bisa lebih kuat dari Tuan Muda. Ditambah lagi dia sendiri hanya berempat. Tentu saja, keempat orang ini tidak bisa membelanya. Dengan banyaknya stasiun, selama stasiun yang dipilih oleh Tuan Muda tidak memiliki 4 tetua, mereka semua bisa datang dan pergi dengan bebas.
Namun, jika Tuan Muda harus mengambil prajurit mati dan penjaga ksatria itu setiap saat di masa depan, tindakan sebesar itu pasti akan meninggalkan petunjuknya. Dengan begitu banyak orang, Tuan Muda pasti akan mengirim mereka ke stasiun Istana Wanlong saat itu, dan pada saat itu, Wu Feiyan akan dapat mengikuti petunjuk dan menemukan Istana Wanlong. Sebelumnya, ada konflik sensasional antara Istana Wanlong dan keluarga Ye. Jika Wu Feiyan benar-benar memusatkan petunjuk di Istana Wanlong, hanya masalah waktu sebelum dia dapat melacak ke Tuan Muda, dan kali ini tidak akan lama, karena dengan metode Wu Feiyan, bahkan Wan Pojun dari Istana Wanlong akan menceritakan semua yang ada di hadapannya, dan Tuan Muda pasti akan terungkap ketika saatnya tiba. Setelah mendengar apa yang dia katakan, ekspresi Ye Chen menjadi sangat serius. Apa yang dikatakan Lin Waner masuk akal. Wu Feiyan menderita kehilangan Siprus, tapi kali ini dia sudah mulai memancing ular itu keluar dari lubangnya. Jika dia gagal memancing ular keluar gua kali ini, dia pasti akan memperkuat pertahanan semua stasiun. Saat itu, tindakan ribuan orang mungkin tidak bisa lepas dari pandangannya. Kini banyak orang di Istana Wanlong yang mengetahui identitasnya. Orang-orang ini sangat kuat bagi orang biasa, tetapi bagi Wu Feiyan, mereka seperti semut. Karena Wu Feiyan memiliki banyak cara untuk membuka mulut mereka, dan bahkan otak dan kesadaran mereka. Pada saat itu, tidak ada gunanya betapapun setianya mereka padanya. Semua informasi di benak mereka akan seperti buku yang bisa dibaca sesuka hati oleh Wu Feiyan, dan tidak akan ada lagi rahasia apapun. Memikirkan hal ini, Ye Chen mau tidak mau bertanya padanya, menurut Nona Lin, apa yang harus saya lakukan? Lin Waner mengatupkan bibirnya dan berkata, Tuan Muda, dari sudut pandang keadilan, keluarga saya tentu saja berharap Tuan dapat menyelamatkan tentara mati yang telah dipenjarakan oleh masyarakat Poking seumur hidup. Namun dari lubuk hati keluarga saya yang paling dalam, keluarga saya hanya berharap Tuan selamat. Di depan kita, tidak perlu memutuskan apakah akan melenyapkannya atau tidak. Pada titik ini, Lin Waner menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut, meskipun perkataan keluarga NU dapat mempengaruhi nasib ribuan tentara yang tewas dan keluarganya, keluarga NU masih ingin mengingatkan Tuan Muda bahwa jika Tuan Muda masih ingin menyelamatkan para prajurit yang tewas itu, lain kali mungkin yang terakhir kalinya. Bersambung.